Indonesia baru saja menyaksikan kepulangan teknologi transportasi canggih. Kereta tanpa rel Autonomous Rail Transit, atau ART, yang diuji coba di ibu kota Nusantara telah kembali ke China. Kereta ini diharapkan menjadi solusi transportasi modern di ibu kota baru. Namun, mimpi itu harus tertunda. Kereta ART meninggalkan Pelabuhan Semayang Balikpapan pada 1 Mei 2025, tepat tengah malam. Kapal kargo yang membawanya kembali menuju China, membawa serta harapan dan pertanyaan. Apakah ini adalah akhir dari kereta pintar di IKNN? Kepulangan ART ini menjadi sorotan publik. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kereta canggih ini harus kembali ke negara asalnya? Kereta ART tiba di IKN pada 17 Agustus 2024, disambut dengan antusiasme tinggi. Kedatangan ini menjadi simbol harapan baru bagi sistem transportasi di ibu kota baru Indonesia. Masyarakat dan pejabat pemerintah berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Kehadirannya menandai dimulainya uji coba Proof of Concept atau POC untuk sistem transportasi pintar di ibu kota baru. Uji coba ini sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat berfungsi dengan baik dan aman bagi masyarakat. Selama beberapa bulan, kereta ini menjalani serangkaian uji coba di IKN. Setiap hari, tim teknisi dan insinyur bekerja keras untuk menguji berbagai aspek dari kereta ini, mulai dari kecepatan, keamanan, hingga efisiensi energi. Publik pun menantikan hasil uji coba ini, berharap kereta pintar ini dapat segera dinikmati. Namun, takdir berkata lain. Meskipun awalnya berjalan lancar, beberapa masalah mulai muncul yang menghambat proses uji coba. Kereta ART ternyata mengalami kendala teknis. Masalah ini cukup serius dan memerlukan perhatian khusus dari para ahli. Sistem otonomnya, yang menjadi fitur unggulan, tidak berfungsi dengan optimal. Hal ini menyebabkan kekhawatiran tentang keselamatan dan keandalan kereta dalam jangka panjang. Mimpi untuk memiliki transportasi canggih di IKN pun harus terganjal. Keputusan pun diambil. Setelah berbagai pertimbangan, pihak berwenang memutuskan untuk menghentikan uji coba ini. Kereta ART harus kembali ke China, ke tangan produsennya, CRRC Qingdao Xifang. Proses pengiriman kembali ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kereta tiba dengan selamat. Perjalanan singkatnya di bumi pertiwi pun berakhir. Meskipun singkat, kehadiran kereta ini memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan teknologi transportasi di masa depan. Proyek kereta ART di IKN melibatkan beberapa pihak penting. Otorita IKN, sebagai badan yang bertanggung jawab atas pembangunan IKN, menjadi penggagas utama proyek ini. CRRC Qingdao Xifang, perusahaan asal China, dipilih sebagai penyedia teknologi kereta ART. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen kereta api terkemuka di dunia. Selain itu, Norinco, perusahaan pertahanan dan infrastruktur China, juga disebut-sebut terlibat dalam penandatanganan nota kesepahaman untuk uji coba POC kereta ART. Keputusan terkait kelanjutan proyek kereta ART berada di tangan otorita IKN. Mereka akan mengevaluasi hasil uji coba dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan final. Uji coba POC kereta ART di IKN bertujuan untuk menguji kelayakan teknologi kereta pintar ini di lapangan. Sistem otonom menjadi fokus utama dalam uji coba ini. Sayangnya, sistem otonom kereta ART tidak berjalan sesuai harapan. Kereta ini mengalami kesulitan dalam mengenali jalur dan bermanuver secara otomatis. Hal ini tentu menjadi kendala serius. Kegagalan sistem otonom ini menjadi alasan utama di balik keputusan untuk mengembalikan kereta ART ke China. Perbaikan dan penyempurnaan teknologi mutlak diperlukan sebelum kereta ini dapat beroperasi secara optimal. Otorita IKN tidak ingin mengambil risiko dengan menggunakan teknologi yang belum teruji sepenuhnya. Keamanan dan kenyamanan pengguna menjadi prioritas utama. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN. Instruksi ini menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN, termasuk dalam hal transportasi. Instruksi Presiden ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi canggih dan ramah lingkungan di IKN. Kereta ART diharapkan dapat memenuhi kriteria tersebut. Namun, hasil uji coba POC menunjukkan bahwa kereta ART belum siap untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan instruksi Presiden menunjukkan adanya kekurangan yang perlu diperbaiki.
Keputusan untuk mengembalikan kereta ART ke China merupakan langkah yang diambil berdasarkan hasil evaluasi dan arahan dari Presiden. Section 6. Masa depan transportasi IKN. Akankah ada kereta pintar? Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai penggantian kereta ART di IKN. Namun diskusi dan perencanaan terus berlangsung di berbagai tingkatan pemerintahan dan komunitas. Otorita IKN masih akan melakukan kajian mendalam sebelum menentukan langkah selanjutnya. Mereka ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang komprehensif. Beberapa opsi terbuka, termasuk mencari teknologi kereta pintar dari produsen lain. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi para penumpang, atau melanjutkan kerjasama dengan CRRC Qingdao Xifang setelah ada perbaikan signifikan pada kereta ART. Kerjasama ini bisa menjadi solusi jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Otorita IKN berkomitmen untuk menyediakan sistem transportasi yang modern, efisien, dan ramah lingkungan di IKN. Mereka ingin memastikan bahwa setiap moda transportasi yang dipilih dapat mendukung visi ini. Kereta pintar, dalam bentuk apapun, tetap menjadi bagian dari visi tersebut. Teknologi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi sistem transportasi di IKN. Namun, IKN tidak ingin terburu-buru. Mereka ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil telah dipertimbangkan dengan matang. Keputusan terkait kereta pintar akan diambil dengan penuh pertimbangan, mengutamakan kualitas, keamanan, dan efektivitas. Dengan demikian, IKN berharap dapat menghadirkan sistem transportasi yang tidak hanya canggih, tetapi juga dapat diandalkan dan aman bagi semua pengguna. Section 7. Menuju Kota Cerdas, Komitmen Otorita IKN. Pengembangan IKN tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan sistem dan infrastruktur pendukung, termasuk transportasi. Pembangunan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jalan raya, jembatan, hingga sistem transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan. Semua ini dirancang untuk memastikan bahwa kota ini dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan warganya. Otorita IKN telah mencanangkan target penggunaan transportasi umum dan mobilitas aktif sebesar 80% di IKN. Ini berarti bahwa sebagian besar perjalanan di dalam kota akan dilakukan dengan menggunakan transportasi umum atau dengan berjalan kaki dan bersepeda. Langkah ini diambil untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara, serta untuk mendorong gaya hidup sehat di kalangan warga kota. Hal ini sejalan dengan visi IKN sebagai kota cerdas yang berkelanjutan. Kota ini dirancang untuk menjadi contoh bagaimana teknologi dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan. Dengan menggunakan teknologi canggih, IKN akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Otorita IKN telah mengalokasikan anggaran sebesar 15,4 triliun pada tahun 2025 untuk pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan, seperti stasiun kereta, terminal bus, dan jalur sepeda. Kereta api, baik dengan atau tanpa rel, tetap menjadi salah satu moda transportasi yang dipertimbangkan untuk IKN. Moda transportasi ini dipilih karena efisiensinya dalam mengangkut banyak penumpang sekaligus, serta kemampuannya untuk mengurangi emisi karbon. Namun, teknologinya harus matang dan sesuai dengan kebutuhan IKN. Otorita IKN sedang melakukan berbagai studi dan penelitian untuk memastikan bahwa teknologi yang dipilih benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kota dan warganya, serta dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Section 8. Bisakah CRRC meraih kembali kepercayaan IKN? Pengembalian kereta ART ke China menjadi pukulan bagi CRRC Qingdao Xifang. Reputasi mereka sebagai perusahaan teknologi kereta api terkemuka di dunia dipertaruhkan. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya. CRRC Qingdao Xifang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan meraih kembali kepercayaan otorita IKN. Syaratnya, mereka harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyempurnakan teknologi kereta ART. Kereta ini harus terbukti handal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan IKN. Jika CRRC Qingdao Xifang berhasil melakukan hal tersebut, bukan tidak mungkin kereta ART akan kembali melenggang di IKN di masa depan. Section 9. Pelajaran berharga dari kereta tanpa rel.
Kisah kereta AART memberikan banyak pelajaran berharga bagi Indonesia. Kita diingatkan bahwa teknologi canggih sekalipun tidak selalu berjalan mulus. Uji coba dan evaluasi yang ketat mutlak diperlukan sebelum mengadopsi teknologi baru, terutama untuk proyek sebesar IKN. Keamanan dan efektivitas harus menjadi prioritas utama. Selain itu, kita juga perlu membangun kemandirian teknologi. Ketergantungan pada teknologi asing dapat menimbulkan risiko dan kendala di masa depan. Kereta ART mungkin telah kembali ke Cina, tetapi mimpi untuk memiliki transportasi canggih di IKN tetap menyala. Semoga kita dapat belajar dari pengalaman ini dan membangun IKN dengan lebih baik lagi.